Karena ongkos untuk masuk ke parlemen itu sangat mahal dan berdasarkan oleh popularitas. Jadi teman-teman, untuk suatu partai bisa masuk ke parlemen, mereka harus mendapatkan setidaknya 4% suara sah gitu ya dari dapilnya. Tolong dikoreksi kalau memang ini ternyata salah. Jadi untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, akhirnya harus apa? Harus popularitas kan? Harus banyak yang milih. Kenapa makanya banyak partai menjadikan artis-artis sebagai potensial kandidat untuk di parlemen? Karena pertama, mereka memang sudah punya base, sudah ada popularitasnya di masyarakat. Jadi ongkosnya buat mereka itu jauh lebih kecil. Walaupun mereka mungkin nggak punya kapabilitas untuk membuat kebijakan kalau nggak sesuai dengan. Menurut tanggapan Salsa Erwina, mengawali karir menjadi anggota DPR itu bukan hanya mengandalkan popularitas semata, tapi kita harus memiliki kapabilitas yang tinggi atau kemampuan untuk melakukan terobosan yang baik, yang didasari oleh kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Jika itu tidak ada, maka kita akan susah mengambil kebijakan-kebijakan untuk kita terapkan di masyarakat. Walaupun kita tidak memiliki kemampuan tersebut, tapi kita bisa belajar kepada orang yang memiliki kemampuan kapabilitas untuk kemakmuran rakyat. Dengan pengalaman kerja mereka. Ada contoh bagus ya, yang aku pernah nonton itu adalah Bang Komeng tuh, yang bilang kalau Pak, saya memang duduk di sini, tapi saya nggak ngerti tentang topik ini, jadi tolong saya harus belajar kemana. Nah kalau yang kayak Bang Komeng ini bagus, dia masih ada inisiatif untuk saya harus belajar kemana. Tapi kan banyak juga yang lain-lainnya yang udah kapabilitasnya nggak ada, terus habis itu juga nggak jelas gitu kontribusinya. Teman-teman, ada yang duduk di komisi tentang mineral energi, ada yang duduk di komisi tentang BUMN dan lain sebagainya, yang mereka nggak punya kapabilitas di situ. Antara mereka cari nih yang memang sudah populer, atau mereka cari orang-orang yang memang mau masuk, tapi orang-orang yang mau masuk ini pasti butuh dukungan kan untuk bisa mencapai popularitas itu. Di lain sisi, masyarakat kita itu pendidikannya dan SDM-nya dan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kenapa? Gaji guru rendah, fasilitas pendidikan banyak yang belum baik. Akhirnya saat kita masih di survival, kita masih belum bisa bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kita jadi nggak bisa untuk dipaksa harus berpikir kritis, melihat konteks dan lain sebagainya, kan hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya ini mudah untuk digiring opininya, mudah untuk diiming-imingi dengan serangan pelajar, dengan dangdutan dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengobati kepahitan hidup sesaat gitu. Nah akhirnya karena suara banyak ini bisa kepilih orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Bahayanya kenapa teman-teman? Karena gini, kita bicarakan ya, siapa yang mau masuk ke parlemen? Satu, antara dia memang sudah kaya, dia punya duit gitu ya, ada yang bilang 40 miliar modalnya untuk bisa masuk gitu ke parlemen, dia udah kaya. Kalau dia udah kaya, kadang-kadang nggak semua ya, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk berempati terhadap apa penderitaan rakyat. Dan yang kedua, kalau dia belum kaya-kaya banget, dia butuh dukungan untuk bisa dapat 40 miliar misalkan, akhirnya apa? Dia cari dukungan ke konglomerat. Nah, untuk bisa mensupport mereka, mendanai mereka, dan akhirnya ini dilihat sebagai bentuk investasi kan. Oke, kalau aku support kamu, aku dapat apa nantinya dari sana? Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro kapitalis, yang sangat pro ke konglomerat, ke orang-orang yang kaya di Indonesia, dan tidak pro kepada masyarakat, karena mereka merasa tanggung jawab mereka bukan ke masyarakat. Masyarakat hanyalah pion yang digunakan untuk mencapai kepentingan, tapi kepentingan sebenarnya adalah kepentingan partai politik dan kepentingan konglomerat-konglomerat yang sudah mendanai mereka waktu mereka masuk ke parlemen. Saat mereka duduk di parlemen,